Nahul agam apa itu? Bukan. Di masjid sedang salat berjamaah, ada manusia di lorong-lorong, di rumah-rumah tidak salat berjamaah. Kata Rasulullah akan beliau mengumpulkan kayu bakar dan membakar sampai jadi bara api besar, dicari orang yang tidak sholat berjamaah dan dibakar orangnya. Pada riwayat yang satu, rumah-rumahnya dibakar oleh Rasulullah. Kalau bukan sholat berjamaah, tidak boleh sendirian, itu tidak akan terjadi hadis sahih itu. Makanya pertanyaannya, salah satu cara menjadikan diri kita orangnya berakhlak mulia, wujudkan sholat berjamaah dalam hidupmu. Itu poin pertama. Poin kedua, kenapa setingkat Rasulullah, seorang pemimpin, orang nomor satu pada zamannya, beliau masuk ke masjid dan sholat bersama sahabat? Kenapa? Karena beliau ingin diikuti oleh umat, orang yang beragama yang benar, orang yang beriman kepada Allah yang benar, orang yang datang ke masjid secara ikhlas, orang itu pimpinan mendapat ridha Allah, semua masyarakat akan mendukungnya. Tapi kalau imam, orang-orang pimpinan tidak masuk masjid, udah kampung semayang rame-rame itu ibu nak ibu orang kampung salat di merasa di masjid berjamaah, tunggu ibu kunci anak aja, kunci nggak datang, camat nggak hadir. Jawabannya, anggota DPR di mana? Jawabannya, ini pertanda bahwa ada taklimat-taklimat, instruksi-instruksi atasan yang tidak mau diikuti oleh rakyat. Kenapa? Karena atasan tidak dekat dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya Aceh, patokannya adalah berhasilnya seorang pimpinan, patokannya kalau di Aceh adalah patokannya agama. Sudah, coba akhlak mulia. Dengar baik-baik Bapak dan Ibu. Ini saya ingin menyampaikan salah satu. Bu, nak perlu dengar dong. Bu, bukan lo kitab no. Tu baca dengar bu. Iya, bagaimana Rasulullah menata hidup? Pertanyaan, ada enggak manusia yang tidak berdosa? Tak pernah ada. Tapi semua manusia berdosa. Jawabannya hadis riwayat Imam Tirmizi, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua manusia punya kesalahan. Sebaik-baik kesalahan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengku-tengku yang belum datang ke masjid, sebelum kita jadi jenazah, tolonglah. Masjid itu tidak rugi kalau kita datangin. Jawabannya, banyak orang yang menjerit di dalam kuburan, yang dalam kuburan itu menjerit karena amalannya tidak memiliki apa-apa. Sekali lagi, oleh karena demikian, makanya Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku yang hadir ini, semua masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk. Bertanya begini, semua umatku mau masuk surga kecuali yang tidak mau. Katanya yang hadir ini mau masuk surga, yang tidak mau angkat tangan. Yang di atas panggung, anak mantu. Yang di luar kiri kanan, ada yang mau masuk surga? Mau masuk surga? Ada yang tidak mau? Kecuali yang nggak mau.
Qalu, kata sahabat, ya Rasulullah, emangnya pakai bahasa Jawa apa sudah? Bahasa Betawi. Emangnya ada yang tidak mau masuk surga? Nanya sahabat kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah, ada. Siapa? Man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, orang itu masuk surga. Wa man asani, siapa yang tidak taat kepadaku, tidak akan masuk surga. Itu namanya orang tidak mau masuk surga. Kesimpulan hadis ini, kalau mau masuk surga, taat perintah Allah dan Rasul. Tidak mau masuk surga, biarkan apa perintah Allah, kita biarkan saja, tidak kita amalkan. Saya tanya sekarang, sholat berjamaah perintah siapa? Perintah agama atau bukan? Sholat berjamaah perintah siapa? Perintah agama. Mau masuk surga, lakukan. Tidak mau, Anda termasuk man aba. Ini tulisannya. Ini hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Baik. Orang sering salat berjamaah, dosanya diampuni oleh Allah. Ini masuk dalam judul. Orang yang sering salat berjamaah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan begitu? Ini bahasa perempuan, bahasa hadis. Yang saya sampaikan ini bahasa hadis. Tolong bahasa hadis. Memang agak sedikit seksi lah bahasanya. Tapi saya sampaikan juga. Apa hadisnya? An Abi Yasar. Abi Yasar meriwayatkan sebuah hadis. Atatni imra'atun tabta'u tamaran. Kun Abu Yasar, saya penjual korma. Sedang saya jual korma, tiba-tiba muncul seorang perempuan mau beli korma sama saya. Kata Abi Yasar, ini hadis sahih, bukan hadis main-main. Ulang. Kata Abi Yasar, beliau menjual kurma. Datang seorang perempuan mau membeli kurma. Sudah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Abi Yasar melihat pakaian perempuan kurang seronok, menggoda kalau bahasa sekarang. Akhirnya Abu Yasar mengatakan, inna fil baiti, di rumah saya kamaran atyabu minha. Di rumah lona kurma cukup laga dari kandungnya, wahai ibu. Lebih laga di rumah lon. Kun ibu, oke, kita lihat dulu. Akhirnya ibu dengan penjual kurma masuk ke rumah untuk melihat kurma yang paling bagus. Ini coba lihat, ini kondisi pada zaman Nabi. Pada halat ma'i, perempuan masuk bersama Abu Yasar. Akhirnya begitu sampai di rumah, karena sudah tidak ada orang melihatnya, mulai muncul Abu Yasar. Abu Yasar berahinya muncul. Kenapa muncul? Karena perempuan siap berdua-duaan. Kalau begitu, di sini salahnya di mana? Nanti kita cari. Akhirnya fa'ahwaitu ilaiha faqabbaltuha. Mereka pegang mana, takut ada yang tahu nanti nggak enak pakai bahasa Aceh macam nah. Ada yang boleh semua badan di agamnya. Di nempi cangklaknya. Tahu cangklak? Bahasa siapa? Enggak usah nanya sini. Ini orang-orang yang sarjana semua. Cangklak itu bahasa Indonesia apa? So yang jadi pulung dah semiliar. Penggelonan. Cangklak itu apa? Hah? Mana saja dulu. Pertanyaan kelas tinggi. Cangklak itu tahu nggak? Tidak pernah berpusing. Fakat
fakabal Tuhan lo putau le cuma yang lo semi. Ini kejadian pada zaman Nabi. Nabi masih hidup. Kalau begitu garis bawahi, selama sehebat apapun sahabat Nabi, kalau perempuan dengan laki-laki tidak dirapikan kehidupannya, tidak dipisahkan pergaulannya, terjadi meskipun itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi kurang apaan mereka? Masya Allah, tabarakallah, sahabat Nabi luar biasa. Tapi fa'ahwaitu ilaiha di Ibrahimul Olian faqabbal Tuhan, akhirnya saya semis sekali kiri kanan. Jawabannya kenapa terjadi? Jawabannya perempuan tidak tahu diri dan laki-laki itu